Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman uang online, yaitu ada EasyCash ya. Ini dari teman-teman udah banyak yang menanyakan. Tentunya yang lagi telat bayar ya, yang gagal bayar di EasyCash. Ini banyak yang menanyakan nih, Bang gimana nih telat bayar di EasyCash seperti itu. Oke, maka dari itu aku bahas untuk sekian kalinya ya. Soalnya sebelumnya aku udah pernah bahas ya untuk gagal bayar di EasyCash. Mungkin ini yang ke berapa kali ya seperti itu. Mungkin ini untuk informasi terbaru ya, di tahun 2023 seperti itu. Yang pertama, aku bahas dari fintechnya dulu ya, atau aplikasinya dulu. Untuk legalitasnya ini untuk EasyCash ini sudah berizin dari OJK ya, dari PT Indonesia Fintopia Teknologi ya, EasyCash. Mungkin dari teman-teman sekarang ini banyak yang lagi ngalamin telat bayar seperti itu. Tapi bukan hanya telat bayar sih, soalnya aku udah banyak ya nerima DM atau teman-teman yang di grup. Ini banyak yang menanyakan, ada yang telat bayar, ada yang bentar lagi mau jatuh tempo, ada juga yang baru mau minjem ya seperti itu. Jadi pertanyaannya ini bervariasi. Cuman pada umumnya sih yang telat bayar ya seperti itu. Jadi apa aja sih resikonya kalau kita telat bayar di EasyCash? Sebetulnya untuk jawabannya sih masih sama aja ya. Yang namanya orang telat bayar, pastinya ditagih kan seperti itu. Cuman dari teman-teman ini kan kadang sering apa ya, dibikin heboh ya. Dibikin heboh dalam arti kalau telat bayar mungkin punya rasa panik yang berlebihan ya seperti itu. Jadi nggak tenang kan seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman, kalau Anda punya problem permasalahan khususnya soal pinjol, nggak apa-apa, silakan Anda tanyakan ke saya langsung, mau DM atau mau lewat grup, nggak apa-apa ya. Pastinya akan saya bales. Soalnya yang namanya orang panik itu karena mereka merasa sendirian ya, nggak ada temennya. Beda kalau Anda sudah ngobrol mungkin dengan saya atau dengan teman-teman di grup, itu pastinya rasa panik akan berkurang ya, rasa takutnya itu nggak berlebihan. Soalnya banyak temennya kan seperti itu. Beda dengan orang yang sendirian ya, mungkin takut wah sendirian ini ntar kenapa-napa kan seperti itu. Soalnya kalau Anda sampai punya problem, khususnya di pinjol ya, kalau Anda sendirian berarti kan bingung nih, mau nanya ke siapa, harus gimana kan seperti itu. Beda kalau Anda mungkin ketemu dengan orang-orang yang sama punya problem di pinjol kan seperti itu. Maka dari itu aku sengaja bikinkan grup ya di Telegram supaya Anda bisa bertemu dengan teman-teman yang khususnya sama punya problem di pinjol kan seperti itu. Oke, lalu untuk easy cash ya. Jadi untuk resiko telat bayarnya, sebetulnya untuk telat bayarnya sih masih apa ya, sebatas penagihan lewat telepon, lalu mungkin lewat pesan kan seperti itu. Jadi Anda jangan berpikir kalau Anda telat bayar itu langsung didatengin ke rumah, itu enggak ya seperti itu. Kalau Anda ditagih lewat telepon ataupun pesan, lebih baik jawab aja ya, nggak apa-apa. Lebih baik kalau Anda telat bayar, ini Anda ikutin prosedurnya aja seperti itu, ikutin aturan mereka seperti itu. Jadi mereka kalau nagih misalkan Anda diancam mungkin mau didatengin ke rumah, mungkin mau namanya di blacklist, nggak apa-apa. Misalkan mereka bilang kalau nggak bayar nama Anda akan di blacklist, Anda jawab aja iya silahkan kan seperti itu. Misalkan bilang lagi mau datang ke rumah, jawab aja silahkan saya tunggu kan seperti itu.
Dan Anda jangan langsung berpikir, "Wah, ini bakalan di blacklist langsung, ini bakalan didatengin langsung," kan seperti itu. Kadang namanya DC pinjol itu kan nagihnya mungkin gertakan ya. Gertakan dalam arti supaya Anda itu cepat-cepat bayar kan seperti itu. Memang udah pekerjaannya mereka ya, nagih orang. Gimana caranya supaya orang ini cepat bayar kan seperti itu. Misalkan bilang mau datang ya belum tentu datang kan seperti itu. Misalkan tadi siang bilang mau datang ke rumah, itu kalau ditungguin sampai sore sampai besok itu nggak bakalan datang ya. Paling ngasih chat lagi, nelpon lagi. Logikanya kalau DC mau datang ke rumah itu nggak mungkin ngasih kabar ya, "Pak, Bu, ini saya mau datang ke rumah." Itu nggak mungkin ya, logikanya seperti itu. Kalau ngabarin mau datang ke rumah mungkin Anda bisa pergi dulu kan kayak gitu. Jadi logikanya kalau mau datang ke rumah itu nggak mungkin ngabarin. Justru DC datang ke rumah itu secara tiba-tiba ya, nggak ada kabar, nggak ada apa seperti itu. Tiba-tiba udah nyampe depan rumah, biasanya seperti itu. Jadi kalau bilang mau datang itu enggak ya, biasanya nggak datang seperti itu. Lalu kalau Anda nanyain mungkin apakah masuk slik kan seperti itu. Sebetulnya kalau masuk slik, mau kredit Anda lancar atau macet, sebetulnya itu masuk ya, seperti itu. Justru untuk fintech legal atau pinjol legal itu sebenarnya wajib melaporkan data debitur ke dalam slik kan seperti itu. Apalagi yang udah telat bayar. Memang itu untuk mengantisipasi ya angka kredit bermasalah kan seperti itu. Memang kalau Anda sudah telat bayar, mungkin punya tunggakan, mungkin Anda ya resikonya nggak bisa mengajukan pinjaman ya, khususnya di fintech. Misalkan Anda sekarang telat bayar nih di Easy Cash, mungkin Anda kalau ngajuin pinjaman lagi di pinjol lain, itu pastinya ditolak kan seperti itu. Soalnya ini si pinjol-pinjol ini mereka bisa mencari informasi ya. Misalkan mencari informasi calon debitur yang mau minjem, layak enggak dikasih pinjaman, berhubung Anda sudah telat bayar, punya tunggakan di pinjol, akhirnya ditolak kan seperti itu. Jadi kalau Anda telat bayar misalkan mau di blacklist ya nggak apa-apa, memang itu sudah aturannya seperti itu. Jadi Anda nggak usah takut ya, blacklist aja kan seperti itu. Suatu saat Anda punya rezeki bisa dibayar, pastinya kalau Anda lunas nggak punya tunggakan, hasil striknya pun lancar, bersih kan seperti itu. Mau minjem lagi pun gampang. Tapi untuk sementara kalau Anda masih punya tunggakan, yaitu resikonya Anda nggak bisa minjem di pinjol lain seperti itu. Jadi Anda nggak perlu takut ya dengan ancaman mau di blacklist ya, apa ataupun masuk ke strik, itu nggak perlu takut seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman aku saranin kembali ya, ini yang udah telat bayar, yang belum jatuh tempo, apalagi yang baru mau minjem ya, apalagi yang baru mau minjem ini perlu dipertimbangkan kembali ya. Kalau Anda mau minjem di pinjol, perlu diperhatikan yaitu Anda harus seimbang ya antara kebutuhan dan kemampuan Anda ya, seperti itu. Kebutuhan yang artinya kalau Anda butuh pinjaman 1 juta, ya Anda minjemnya 1 juta ya. Jangan sampai Anda punya kebutuhan 1 juta, lalu Anda dikasih limit 5 juta, lalu Anda ngambilnya 5 juta. Itu kan percuma ya, buat apa? Kalau Anda butuh 1 juta, pinjamlah 1 juta. Lalu dengan kemampuan ya, kemampuan dalam arti kalau Anda punya usaha atau Anda bekerja, mungkin misal 1 bulan Anda punya penghasilan 3 juta ya. Nah, kalau Anda minjem di pinjol mungkin 1 juta, mungkin masih bisa kebayar ya, seperti itu. Jadi kalau Anda harus memperhitungkan terlebih dahulu. Kalau Anda punya penghasilan 1 bulan 3 juta, mungkin minjem ke pinjol sekitar 1 juta atau 1,5 juta, itu pastinya entahnya nggak akan telat bayar ya atau gagal bayar.
Soalnya resikonya itu apa yang bikin orang gagal bayar itu karena nggak sesuai dengan kemampuan, seperti itu. Sekarang punya pinjaman dipinjol 5 juta ya. Nah, sedangkan Anda punya penghasilan 3 juta. Nah, itu kan antara penghasilan sama utangnya, gedean utangnya ya. Nah, itu yang paling banyak gagal bayar itu karena seperti itu ya. Maka dari itu untuk mengurangi orang gagal bayar harus dipertimbangkan ya antara kebutuhan dan kemampuan Anda, seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas atau belum paham, bisa Anda langsung DM ke Instagram saya, ataupun Anda gabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Kalau Anda berminat silahkan bergabung. Ntar linknya saya taruh di deskripsi video ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.